Bahwa afdal fi haqqi man yakhafu dzalik. Jadi baca secara israr, baca secara samar-samar, khawatir nanti terjebak kepada sikap pria itu, maka bagi orang-orang yang semacam ini baca samar-samar itu adalah lebih afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul 'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin khairil anam. Sekarang yang tidak nyata Allah juga mengatakan dan pasti juga akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi. Kan itu tetap ada jamaah.
ini HP yang kita ketik di WA kita gitu kan, kalau kita hapus kan nggak terhapus di HP kita, di provider biasanya nggak terhapus, jadi masih bisa dilacak. Di sini dilacak nggak ada, sudah dihapus, sudah di-delete, tapi itu dilacaknya lewat provider, masih ada tulisannya, masih ada, dan itu bisa menjadi saksi. Kira-kira begitu. Itu di alam dunia. Dan nanti pada saat diadili Allah Subhanahu Wa Taala, semua akan menjadi saksi, baik yang fisik maupun yang tidak fisik. Ya, jadi maupun yang mushaf maupun yang digital, gitu kira-kira. Jadi nggak usah khawatir. Baca Quran lewat mushaf, monggo silakan. Ya, kalau nggak repot-repot, bawa mushaf, ya ribet lah, besar. Tapi kan sudah sekarang ini ada Quran digital ya, baca Quran lewat digital. Apalagi kesulitannya kita. Nanti ke depan lagi mungkin ada lagi teknologi yang lebih canggih. Kita nggak tahu yang seperti apa. Dulu kita pakai disket, ya, pakai flash disk. Ya. Sekarang baru biasa. Buku aja nggak perlu punya perpustakaan di rumah. Kita bisa punya perpustakaan lewat HP. Ya, buku-buku PDF, perpustakaan digital. Ke perpustakaan di kampus-kampus sekarang cenderung sepi. Karena banyak mahasiswa yang punya perpustakaan digital, jadi nyarinya lewat digital PDF. Ya, tetapi itu tidak bisa menjadi bahan bacaan yang terus menerus ya, karena kan tersimpannya di situ. Apalagi ada pengaruh cahaya. Kalau sedikit dibaca mata kita di radiasinya sangat tinggi, beda dengan kalau tulisan biasa. Ada bersesuaian saja, tetapi yakinlah bahwa yang digital pun bisa menjadi saksi ya. Kalau kita sering membaca digital itu berbentuk Al-Quran, bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara menyaksikannya itu sudah menjadi bagian dari bagaimana Allah memberikan kesaksian itu lewat mushaf yang kita baca maupun lewat perangkat digital yang kita baca juga. Jadi dibaca saja Quran yang mushaf maupun yang Quran digital. Kita lanjutkan ya. Faslun ja'at asar bi fadilati rafis sauti bil qiraati wa asarin bi fadilatil isra. Jadi ada memang banyak riwayat-riwayat dari para sahabat ya, keutamaan mengeraskan suara pada saat membaca Al-Quran maupun keutamaan tidak mengeraskan suara. Isra itu artinya apa? Pelan-pelan, sama-sama. Jadi tidak keras, tidak terdengar orang lain. Paling yang dengar adalah orang yang dekat dengan dia, di samping dia. Kan Bapak juga suka baca Quran gitu ya, kadang suaranya terdengar sama anak-anak di rumah, anak-anak atau istri lagi di dapur, Bapak baca Quran di ruang tamu, terdengar. Itu namanya rakusau nih, suaranya keras tinggi. Tapi kalau cuma dengar kebanyakan sebelum saja. Itu namanya isra. Jadi perlahan-lahan yang benar yang bersangkutan atau orang-orang yang ada di sekitar. Ini mana kira-kira fadilahnya apa yang lebih bagus? Fadilahnya yang lebih utama apakah bersuara tinggi ya, sekedarnya atau memang suaranya sama-sama saja. Para ulama berpandangan wal jam'u bainahuma ya, bisa dikompromikan. Kalau soal apakah meninggikan suara ataukah merendahkan suara, wal jam'u bainahuma. Yang terbaik adalah kompromi di antara keduanya ya. Annal israr ba'at min ar-riyah. Sebenarnya memang ketika membaca Al-Qur'an dengan suara yang tidak tinggi ya sekedarnya saja itu ab'ad min ar-riyah, itu lebih jauh atau lebih safe ya. Karena khawatir akan muncul riya kira-kira. Supaya didengar orang baca Qur'annya keras-keras. Ya, ori atau misalnya udah lumayan gitu Qur'annya keras-keras. Ya, supaya didengar orang, supaya diketahui orang di masjid misalnya atau di tempat-tempat yang lain yang tidak harus. Nah, kalau sudah isra ini abad benar-benar. Jadi suara yang pelan-pelan itu ya
Isra itu abad benar-benar jauh lebih menjauhkan diri daripada riya. Fahuwa afdal fi haqqi man yakhafu dzalika. Ya kalau memang khawatir riya, maka samar-samar membaca Al-Quran itu adalah lebih afdal. Khawatir dia terjebak kepada sikap riya. Khawatir nih, ya khawatir memang orangnya biasanya suka menampakkan diri, suka menunjukkan, ya. Tapi khawatir nih kalau soal baca Quran, khawatir juga ada perasaan itu nanti bisa muncul riya. Ya sudah, kalau memang ada kekhawatiran semacam itu, ya baca saja Isra, itu akan jauh lebih lama. Baca saja dengan cara sama-sama. Jadi fahuwa afdal ya haqqi man yakhafu dzalika. Jadi baca secara Isra, baca secara sama-sama. Khawatir nanti terjebak kepada sikap riya itu, maka bagi orang-orang yang semacam ini baca samar-samar itu adalah lebih afdal. Fa illam yakhafir riya'a fal jahru afdal. Kalau memang tidak khawatir jatuh atau terjebak kepada sikap riya, maka fal jahru afdal. Maka membacanya dengan suara yang keras, ya, sekedarnya keras tapi sekedarnya gitu kan, itu afdal ya bagi orang yang pokoknya nggak ada lah, kira-kira nggak ada sikap riya, nggak ada apa-apa lah, nggak ada tendensi apa-apa, dan tidak khawatir terjebak di dalam persoalan itu, maka kalau jahru afdal. Bagi dia sama saja baca Quran Isra sama saja dengan dia baca Quran jahar, ketika nggak khawatir dia memang tidak punya sifat yang semacam itu. Sifat riyanya dia tidak punya sifat itu, ya. Dalam keadaan apapun, maka fal jahru afdal. Bahasanya begini jemaah, fa illam yakhafir riya'a fal jahru afdal. Nah, ketika fal jahru afdal, ketika membaca Quran dengan suara yang cukup jelas dan meninggi sesuai, ya, kadarnya itu bisyarti dengan syarat boleh baca Quran keras-keras. Tapi syarat Allah yu'ziya al-ghayrahu. Jangan sampai kira-kira mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Kira-kira begitu. Jamaah, kalau ada orang sakit, kira-kira gimana? Sakitnya sakit gigi misalnya kan gitu ya. Saya punya kakak. Dia punya, setelah dideteksi ternyata ada kanker di kanker otak. Itu gak boleh bersuara keras itu. Langsung luar biasa. Termasuk suara azan. Karena rumahnya dekat masjid, suara azannya speakernya ke kediaman almarhum. Jadi karena keadaan yang semacam ini, maka speakernya diminta digeser, diputar posisinya gitu kan, supaya itu kan hampir sama dengan ini, ya. Jadi kalau ternyata misalnya baca Quran secara jahar itu memang lebih afdal bagi orang yang khawatir, ya, tidak khawatir terjebak kepada sikap riya itu, ya itu lebih afdal. Tapi dengan syarat jangan sampai mengganggu orang yang ada di sekelilingnya. Misalnya apa? Min musallin, orang yang lagi sholat. Apa jadi dalam masjid nih, sudah selesai sholat, membaca Quran, ada orang sholat di sebelah bapak. Itu sampai ulama menyatakan jangan sampai baca jaharnya itu mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi jangan sampai orang yang sedang sholat itu, ya, terganggu dengan bacaan kita. Jadi nggak fokus. Ya, apalagi bacaan kita ini luar biasa, misalnya kan indahnya gitu kan, dengan segi baca Quran. Kan orang yang sedang sholat menjadi nggak fokus juga, menjadi terganggu. Padahal itu sama-sama ibadah. Ya sampai sebegitunya oleh para ulama disebutkan min musallin, orang yang sedang sholat. Au naimin, orang yang sedang tidur istirahat. Bapak di rumah nih, istri lelah betul, perlu istirahat. Bapak bangun malam, tahajud, baca Quran, harus tahajud. Ya bacanya kira-kira jangan sampai mengganggu istri yang lagi istirahat itu. Baca, tapi Isra jauh lebih baik ketimbang bapak baca
keras-keras, ya, kemudian mengganggu yang sedang istirahat. Luar biasa, urus anak, urus rumah tangga, urus kita juga, lelah juga, ya, perlu istirahat misalnya kan. Kadang orang ada yang sudah terbangun tuh nggak bisa tidur lagi, nggak nyenyak lagi, nggak bisa sambung. Ya, pokoknya kalau sudah melek udah. Ya. Saya tuh gitu. Kalau sudah ada suara lagi tidur nyenyak, ada suara kemudian terbangun, itu udah sulit lagi tuh dilanjutin. Bisa bangun jam 2, jam setengah 3 gitu, misalnya, udah tidur. Saya tuh udah. Jadi nggak bisa lanjutin. Ini banyak barangkali juga jamaah atau orang sekitar kita yang habis dia terbangun habis itu sebentar 5 menit kemudian sudah nyenyak lagi. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Atau selain daripada orang yang keduanya tadi, orang yang sholat, orang yang sedang tidur, termasuk orang yang sedang sakit. Beda halnya kalau misalnya bapak, misalnya saya pernah disampaikan juga, beda halnya kalau misalnya bapak membangun istri salat tahajud. Ya kan sudah mau bangun malam nih sama-sama salat tahajud dibangun, istri juga belum mau bangun juga. Jadi pegang nggak bangun, dicolek nggak bangun, dibisikin nggak bangun. Boleh lah bapak baca Yasin keras-keras di sampingnya. Bangun dia. Ya, bangun dia dibacain Yasin kira-kira begitu. Jadi ayah nih anggap ibu sudah jelang wafat atau saya tahu kira-kira begitu, pasti bangun kaget. Gitu kan ya. Kalau dicolek disenggol, dibisikin juga belum mau bangun, bacain Yasin saja agak keras bangun itu. Sama sebaliknya kira-kira kalau bapak juga nggak mau bangun, istri baca Yasin sampingnya, ya samping sedang tidur, gitu kan, insya Allah. Nah ini min musallin aw na'imin aw ghairihima wa dalilu fadilatil jahri annal amalu fihi aktsar. Argumen bahwa fadilah utama membaca Al-Quran dengan jahar itu fadilahnya lebih besar, lebih banyak. Lianna, karena baca Quran dengan suara yang jelas, ya, dengan suara yang tinggi, ya sekedarnya, ia ta'adda naf'uhu ila ghairihi, karena dia memberikan pengaruh pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Waliannahu yuqizu qalbal qari, dan juga membaca Quran dengan cara suara yang cukup jelas, ya, yang nyata, yuqizu qalbal qari, juga membangunkan, ya, hati orang yang membaca. Kan beda Pak baca Quran dengan dengan suara yang gerak-gerak gitu kan, dengan baca jelas itu kan beda. Itu beda stressingnya beda, tekanan pengaruhnya beda, pengaruh spiritualitasnya beda, ya. Ya bisa dibayangkan kan, ya apalagi kalau menghafal rasanya kan ngalir saja kan. Jadi efek spiritualnya barangkali tidak lebih banyak ketimbang membaca dengan al-jahar. Jadi li'annahu yuqizu qalbal qari, membangunkan hati orang yang sedang membaca itu, ya, dari situasi yang tidak begitu kuat spiritualitasnya menjadi lebih kuat, ya, ketika dia membaca itu. Wa yajma'u hammahu illa fikri wa yusrifu samahu ilaihi wa li'annahu yatrudun nauma. Ini orang yang baca Quran dengan bersuara itu, misalnya jamaah nih, ini bisa mengusir kantuk gitu dalam bahasa kita ini. Li'annahu yatrudun nauma, mengusir kantuk. Jamaah kalau baca Qurannya israr, pelan-pelan, capek, lagi capek, tidur Pak. Itu bisa tidur. Makin lama makin gendut, selesai. Qurannya musafnya tahu jatuh lagi, itu lepas dari tangan. Begitu kan? Bisa begitu. Kalau bacanya israr. Tapi kalau bacanya jahar enggak bacanya jahar. Nah disitulah yang disebut dengan li'annahu, ya li'annal jahr, karena membaca Al-Quran secara jahar itu ya tudu an-naum, mengusir rasa kantuk.
riuh, ya bacanya pelan-pelan, ya lama-lama semakin khusyuk, ya semakin tenang, tenang, lama-lama sejadah juga. Emang enak tuh Pak, enak juga tuh. Selesai, belum sampai sodaqallah itu sudah langsung di atas sejadah saking lelapnya gitu. Itu yang begitu tuh, lelah gitu. Cuma 10 menit, cuma 5 menit, rasanya luar biasa begitu bangun fresh. Iya. Tapi kalau pindah dulu ke kamar, ini saya nggak jadi tidur. Ya kan sudah bergerak. Jadi kalau lagi capek lelah, baca Quran, ya salat fardu misalnya atau sholat sunnah di rumah, capek lelah di musola rumah, atau di ruang khusus di rumah, di atas sejadah, baca Quran, terus lelah, capek ngantuk, udah kalau lepas aja. Tiduran saja sudah di atas sejadah itu biasanya luar biasa. Jadi punya orang tua, ayah sama ibu itu begitu. Jadi kalau sudah habis sholat baca Quran tuh sambil selonjoran tuh sama terus ya tidur. Tapi nggak lama bangun lagi gitu kan. Ya rupanya ulama-ulama masyarakat juga begitu kan. Artinya tidur orang berpuasa itu yang punya nilai ibadah itu yang lelah, capek, dia beribadah banyak, kemudian ada rasa kantuk, tidur sebentar, benaumus ini ibadah itu di situ. Jadi bukan sebentar tidur, ya. Tapi capek beribadah lelah, ya, baik ibadah makhluk maupun ibadah ghairu makhluk atau tertidur. Ya namun yadrudu an-nauma wa yazidu fin nasya wa yuqizu ghairahu min na'imin wa ghafilin wa yunashidu wa yazidu fin nasya, menambah semangat, motivasi. Baca Quran dengan suara jahar, wa yuqizu ghairahu min na'imin, dan membangunkan orang lain ketika dia sedang dalam keadaan tidur. Ya kalau sudah sepakat nih Pak, ada istri atau ada teman, kebetulan lagi ada acara satu kegiatan, ya, memang mau pada bangun malam, gitu kan masih ada saja yang tidur tuh. Ya sudah, misalnya sepakat itu baca Quran yang ada suara meninggi itu, orang mendengar yang kalau sudah sepakat juga pasti dia bangun. Jadi bahasa di sini di dalam kitab ini wa yuqizu ghayrahu min na'i wa ghafilin, orang-orang yang lalai wa yunashiduhu, dan memberikan semangat. Fa mata hadarahu syai'un min hadhihi niyyati fal jahru afdal. Jadi kalau memang ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan juga menjadi bagian dari yang sudah disepakati, ya, dan kira-kira tidak mengganggu orang lain yang tidur, memang nanti saya kalau misalnya tidurnya cukup lelap dan lama, nggak apa-apa tuh baca Quran ini. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan yang semacam itu, ya khawatir nanti malah dia perlu istirahat, menjadi terganggu. Itu yang tadi disebutkan, jangan sampai baca Quran dengan suara meninggi juga bisa mengganggu orang yang sedang tidur atau orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Ini seringkali memang di masjidnya baca Quran ya pakai sunnah, ya. Kemudian ada orang sholat. Kita juga harus benar-benar memperhatikan soal yang semacam ini. Ada orang yang salah, ada di salat fardu. Baca Quran, kalau kita tadinya bersuara agak tinggi, gitu, ya sudah. Kalau gitu kita volumenya rendah supaya tidak mengganggu. Nanti habis dia selesai sholat, ya sudah, kira-kira nggak ada yang terganggu yang lain, baca lagi dengan cara yang tadi kita lakukan, dengan suara yang terdengar cukup ini. Wa yustahabu tahsinu sauti bil qiraati wa tazyiniha. Disunahkan tahsin sauti, memperbagus suara, bil qiraati wa tazyiniha, dan menghiasi suara itu. Ini sudah urusan korek-korek ini biasanya. Jadi yustahab, disunnahkan, ya, disunnahkan tahsin sauti, memperbagus suara bacaan itu dan menghiasi. Bacaan Quran kan kalau yang biasa sudah belajar korek saya nggak paham, itu kan ada lagu-lagunya ya, dan bayati, dan ada nahawan, macam-macam. Nanti ada dikombinasi dan sebagainya. Itu dalam rangka juga tazyin, namanya tahsin sauti bil qiraati wa tazyiniha.
Kapan itu disunahkan? Malam yakhruj an haddil qiraati bitamdid, sepanjang tidak keluar dari batas-batas etika atau hukum-hukum membaca Al-Quran. Fa in afraqa hatta zada harfan atau akhfa harfan fa huwa haram. Nah, kalau berlebihan kira-kira main lagunya, memperbagus suaranya, menghiasinya, bahkan kemudian berlebihan sampai ketambah satu huruf padahal nggak ada hurufnya di situ, sampai ketambah saking atau akhfa harfan atau malah hilang satu huruf dari Al-Quran itu, nggak dibaca, nggak muncul, nggak ada, fahuwa haram, maka itu menjadi haram. Sepanjang masih bisa terkontrol tajwidnya, akhraj hurufnya, dan hukum-hukum bacaannya dalam ilmu tajwid bisa terpelihara, itu nggak ada masalah. Cuma ketika terlalu berlebihan itu yang dikhawatirkan. Apalagi tadi kalau sudah masuk misalnya apa tadi yang dikhawatirkan itu riya, nah itu berbahaya. Itu sudah berbahaya, khawatir. Nah ini apa namanya, tadi disebutkan boleh tahsin sauti bil qiraati wa tasmi'ah itu boleh. Cuma malam yakhruj an hadil qiraati bil tamdid fa in afrada hatta zada harfan aw akhfa harfan fa huwa haramun. Jadi boleh ya dengan apa namanya tahsin ya, berbagus suara, kemudian menghiasi bacaannya dengan lagu-lagu yang sudah masyhur, sudah populer di kalangan para qurra gitu kan ya. Ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau nanti berlebihan, ya nanti kalau soal berlebihan nanti misalnya para ahli kan nanti ada lagi, ada bagian-bagian yang perlu dibahas dari qiraat ya, dari qiraat hafal, qiraat hamzah gitu kan ya. Itu biasanya teman-teman PTIQ, teman-teman IQ itu yang teman fokus ya. Jadi ini dibacanya seakan-akan hilang padahal ada hurufnya, atau bacanya dengan cara yang seperti itu, tapi tidak mengubah dan tidak apa namanya merusak makharijul huruf, tidak merusak tajwid ya. Nah, jadi sanadnya jelas, gitu kan, sanadnya lah kira-kira. Rumpun ilmuannya bacaan model itu jelas dari imam-imam qurra. Gitu. Makanya qari-qari ini juga nggak bisa baca sembarangan ketika dia baca dengan cara yang agak sedikit berbeda. Nah itu dia harus tahu sanadnya tuh. Jangan cuma buat hanya sekedar apa namanya fashion saja, untuk penampilan. Kemudian supaya sedikit agak beda, ketika ditanya, kok bisa dibaca begitu? Dia nggak tahu sanadnya, dia nggak tahu sumbernya. Nah itu sebaiknya nggak bisa. Kalau jadi imam sholat, ada yang biasa-biasa saja, jangan baca yang aneh-aneh. Kalau dibaca yang aneh-aneh dengan cara yang beda-beda, yang barangkali nanti malah membingungkan makmum, makmum jadi nggak musuh. Bacaan imam yang gitu ya bacanya. Ya memang ada sanadnya ya, barangkali gitu ya. Imamnya tahu, apalagi yang qurra, dia tahu sanadnya jelas, sumbernya ada. Tapi kalau untuk jadi imam sholat, baca yang biasa saja jauh lebih baik. Bacaan yang jelas, yang nyata. Ya, mau tahsin saud, orang saud itu silakan ya. Ya. Tetapi maksudnya jangan yang kira-kira menjadi sesuatu yang tidak maklum ya, diketahui oleh publik. Bacaan yang biasa, yang nyata, yang jelas. Ya. Soal bacaan-bacaan qiraat tertentu dengan bacaan-bacaan tertentu itu yang bisa dibaca ketika misalnya publiknya sudah sama-sama paham. Oh iya itu dibaca, dia baca kayak gitu ya, memang sudah bacaannya. Jadi makmumnya juga sudah paham, sudah tahu. Kalau misalnya yang lainnya nggak tahu nggak paham, nanti malah jadi membuat suasana sholat menjadi tidak fokus, tidak khusyuk. Dia bertanya-tanya dia. Begitu selesai sholat, imamnya ditanya juga nggak tahu sebenarnya. Nah ini jadi tanggung jawab ya. Cuma sekedar dibaca saja. Oke, kita lanjutkan ya. Haramun harfan bahwa haram wa amal qira'atu bil alhan. Tanggap ya. Langgam Sunda, langgam Jawa. Jawa pernah dengar? Pernah ya? Waktu
di istana dulu, pernah? Iya. Nah, coba kita lihat apa penjelasan kitab ini. Wa amal qira'atu bil alhan, baca Quran dengan langgam. Ya. Fahiya ala ma zakarnahu in afrada fa haram. Ya. Sudah seperti yang kami sebutkan tadi, kata kuncinya adalah in afrada fa haram. Kalau berlebihan dibuat-buat dengan langgam-langgam itu malah kemudian berubah huruf, berubah tajwid, berubah panjang pendeknya, itu menjadi bahwa haram. Ya. Wa illa kalau masih tetap terkontrol, ya ini ikhfa, gitu kan. Ya ini ilhar, ini ilgham, ini iqlab, gitu kan. Ini panjang, ini pendek. Selama tidak merusak hal-hal yang sudah menjadi bagian disepakati cara membaca Al-Quran dengan baik, ya, yang sudah disampaikan oleh para ulama Al-Quran, maka tidak ada persoalan. Ya. Ala mazakarnahu bin afrata faharam wa illa kalau biasa saja, cuman kita memang nggak biasa mendengar. Ya, yang biasa kita dengar itu kan Quran dibaca dengan lagu-lagu tadi. Ada Bayhaqi, ada Nahawan, gitu ya. Ada Hijaz, gitu ya. Cuma nggak biasa kita dengar misalnya Quran dibaca dengan langgam Sunda, dengan langgam Jawa, gitu kan ya. Jadi ini di sini sudah kita dapatkan penjelasannya. Ya soal nanti bahwa itu nggak biasa, itu nggak umum, itu tidak lazim, itu soal lain. Ya. Tetapi bahwa apa yang dibahas oleh ulama antara lain adalah sepanjang kode etiknya, etikanya, mekanismenya, cara-cara membacanya bisa dibaca, bisa dijaga dan terpelihara dengan baik, maka nggak ada persoalan. Wala hadis bima zakarnahu min tafsir sawti kasiratun masyhuratun fi sahihi wa ghairihi wa qad zakartu fi adabil qurra qita'atan minha. Ya, jadi itu intinya. Kan sempat jadi diskusi publik begitu dibaca dengan langgam daerah. Ya, barangkali bagi orang-orang yang belum pernah terbiasa mendengar yang semacam ini, ya barangkali ada masalah. Tapi sepanjang itu bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, tidak ada masalah, ya, kira-kira begitu. Tapi yang ini sajalah yang paling aman itu memang yang sudah lazim saja, ya. Yang masyhur saja, ya. Yang sudah maklum saja. Jadi tidak menggunakan cara-cara yang lain, ya, yang tidak umum, itu bisa menimbulkan fitnah, perdebatan yang tidak berkesudahan, bisa menimbulkan banyak hal. Kecuali yang sudah disepakati kan tidak menimbulkan perdebatan, tidak menimbulkan pembicaraan, bahkan tidak menimbulkan fitnah, saling menyalahkan misalnya. Kita lanjutkan ya. Ini yang kemarin kita bahas. Baca Quran itu dari mana? Jangan dipotong-potong bacanya. Enggak ayatnya, kelompok ayatnya. Ini dijelaskan di sini. Wa yustahabbu lil qari, disunahkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an idza btada min wasatis surati ayyabtadiya min awwalil kalamil murtabiti wa'duhu bi ba'di. Disunahkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an apabila dia memulai membaca dari pertengahan surat. Dibaca surat Al-Baqarah, tidak baca dari alif lam mim dari awal. Mau dibaca dari dia penggal dari tengah. Ya, kan banyak nih. Ya, kalau baca Quran kita biasa kan bisa turun. Kalau kita baca biasa. Jika imam-imam kadang-kadang ada yang membacanya dari tengah atau dari mana posisinya. Idza btada min wasatis surah, dari tengah pertengahan surat atau bukan dari awal surat. Ayyabtadiya min awwalil kalam al-murtabiti ba'duhu bi ba'd. Dia harus tahu dia memulainya dari mana. Jadi jangan baca surat Al-Qur'an itu semaunya juga. Jadi kalau dalam bahasa kita ini bahasa Indonesia, ketika ada sebuah teks itu kan ada paragraf-paragrafnya. Iya. Jadi jangan baca dari tengah paragraf, mestinya bacanya dari awal paragraf sampai akhir paragraf, itu nyambung. Karena paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat. Jangan dibacanya dari tengah-tengah paragraf, nanti nggak nyambung, ke atasnya ketinggalan, padahal dia menjadi satu paragraf. Kira-kira begitu. Ayat Al-Quran yang dalam satu surat itu ada 100 berapa ayat, ada yang sekian ayat, itu
saudara ada kelompok-kelompoknya. Nah jamaah supaya jelas barangkali kalau jamaah sempat buka tafsir Misbah Quraisy itu sudah dikelompokkan tafsir ini. Jadi ayatnya itu ayat sekian sampai ayat sekian sudah selesai dibahas. Berarti itu satu kelompok tuh. Quraisy sudah mengelompokkan itu. Ya berdasarkan penelitian beliau dan berdasarkan informasi yang sudah disampaikan oleh ulama para peneliti Al-Quran sebelumnya. Jadi sudah dikelompokkan. Memang kalau kita baca tafsir yang klasik, yang lama itu terus nyambung aja. Apalagi yang kami bahasa Arab nyambung aja. Nggak tahu kita kelompoknya emang. Tapi kalau kita baca tafsir Misbah, misalnya Quraisy itu sudah mengelompokkan dia. Jadi nggak semuanya dulu ditafsirkan. Jadi ini ayat ini kelompoknya dengan. Jadi satu kelompok itu bisa 5 ayat, bisa 6 ayat. Di satu kelompok bahasa kita mungkin satu paragraf. Setelah itu nanti ada kelompok berikutnya. Bahkan itu bisa dijelaskan tuh hubungan antara kelompok yang sebelumnya dengan kelompok yang sesudahnya. Ada munasabahnya namanya itu. Ada kesesuaiannya. Sebab kalau kita baca pecah-pecah itu bisa lepas tuh. Quran habis ayat ini tuh bicara ayat ini, bicara soal ini, setelah ini tuh bicara ini, setelah A tuh bicara F, setelah F tuh bicara M. Itu kira-kira ya. Tapi kalau kemudian luar biasa dirangkai begitu, maka dia akan kelihatan kesesuaian dengan ilmu munasabah, ilmu kesesuaian Al-Quran. Jadi surat itu disusun sedemikian rupa itu bisa dicari kesesuaiannya. Kenapa surat ini setelah surat ini? Setelah surat ini, sebelumnya surat ini, tapi setelahnya surat ini bisa dicari kesesuaiannya. Dalam ulumul Quran ada disebut dengan ilmu munasabah. Wa kadzalika idza waqafa yaqifu 'ala al-murtabiti wa 'inda intihai al-kalam. Begitu juga kalau selesai. Kemarin saya sudah katakan Syekh Abdul Munawwar koreksi di sebuah masjid. Berhentinya nggak pas, jadi pada saat beliau ceramah beliau sampaikan itu tadi berhentinya nggak pas, mestinya bukan di situ. Akhir dari paragraf ayat itu bukan di situ. Lanjutkan nih, ada masih 1-2 ayat lagi, boleh selesai di situ. Sebab itu belum selesai. Itu maksudnya di sini nih bacanya. Ya, jadi masih ada 1-2 kalimat kira-kira begitulah yang mesti dibaca kalau dalam bahasa kita. Ya dalam satu paragraf, tapi udah dipotong, udah ditinggal. Itu berhentinya tidak. Kadzalika idza waqafa yaqifu 'ala al-murtabit wa 'inda intihai al-kalam. Wa la yataqayyaru fil ibtida' wa la fil waqfi bil ijaza wa la hadza wa la syarat. Jadi gini, bahwa tidak saling kait-mengkait ya. Mendahului atau memulai baca Al-Qur'an dan juga menyelesaikannya, menyudahinya waqaf itu tidak ada hubungan langsung dengan juz. Jadi tidak mesti pada saat sudah kita baca di akhir juz itu sudah selesai bacaan kita. Belum tentu. Juz berikutnya itu masih sambungan dari ayat setelah itu. Juznya pindah. Ya. Jadi tidak mutlak, tidak berarti bahwa akhir dari juz sebelumnya ini sudah selesai. Kan kalau kita baca bareng kan kadang-kadang masih ada lanjutannya. Ya, juz berikutnya itu sebenarnya bisa jadi masih merupakan kelanjutan dari. Jadi tidak harus dipahami bahwa juz itu adalah pemisah pengelompokan ayat. Tidak harus dipahami begitu. Karena bisa jadi pindah juz itu masih bagian dari kelompok ayat sebelumnya. Kecuali surat-surat pendek. Kalau surat-surat pendek sudah beda surat ya sudah. Pasti memang sudah kelompoknya seperti itu. Makanya nanti kita lihat bagaimana saran para ulama ketika ini ingin dibaca dengan sebaik-baiknya. Jadi juz itu tidak mutlak memberikan informasi bahwa itu sudah selesai ya, pengelompokan ayat. Fa inna katsiran minha fi wasatil kalam al-murtabit bil kalam wa la yaqtaru al-insan bi kasratil fa'ilin li hadzal ladzi nahayna anhu mimman la yura'i hadhihi al-adab. Wamtasil maqalah Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail bin Ayyad radhiyallahu anhu la tastawhish turqal huda bi qillati ahliha wa la tabtar bi
dengan sikap bijak seperti ini. Qira'atu suratin bikamaliha afdalu min qira'ati qadriha min suratin tawilatin. Jadi baca surat Al-Quran, satu surat Al-Quran sempurna selesai, ya, itu afdal daripada membaca Al-Quran sekedarnya saja dari surat yang panjang. Jadi gini, istilahnya begini lah, baca Qul itu jauh lebih baik selesai kan dari awal sampai akhir ketimbang baca Al-Baqarah di tengah-tengah. Ya, itu kan nggak satu surat, namanya pemotong dari tengah-tengah. Jadi baca Quran tuntas dari awal sampai akhir surat-surat pendek misalnya, itu lebih afdal daripada motong Quran yang akhirnya panjang di tengah-tengah. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau bacaan-bacaan imam misalnya bacaan juz amma yang itu jauh lebih afdal ya, ketimbang baca Al-Quran di tengah-tengah, apalagi motong dan selesainya nggak jelas. Ya, memulainya nggak jelas. Kira-kira min qira'ati qadriha min suratin tawilatin li'annahu qad yahtal irtibat ala katsirin minan nas aw aktsarin fi ba'dil ahwal wal mawatin. Kalau satu surat utuh itu sudah pasti hubungannya lengkap karena itu satu kelompok. Tapi kalau baca surat yang panjang dipotong di tengah, itu belum tentu selesai. Ya, kita jangan mulainya salah, bukan di awal kelompok ayat. Kadang-kadang bisa berhentinya salah, bukan di kelompok ayat. Itu kan menjadi menjadi persoalan. Jadi memang lebih baik menurut ulama menyatakan bahwa qira'atu suratin bikamaliha afdal min qira'ati qadriha min suratin tawilatin. Ya kalau supaya bisa senang baca Qul dulu, baca Qul dulu, atau baca misalnya yang lain kabar dulu, ilang Quraisy dulu, baca yang lain, ya baca silakan. Ya mau baca yang lain silakan, boleh kenapa baca silakan. Ya. Tapi harus betul-betul paham ya. Kelompok ayat ini di mana dimulainya? Akhir ayat kelompok ini di mana akhirnya? Supaya pengelompokan itu menjadi jelas. Karena itu sebagai satu paragraf dalam bahasa kita, dan itu sebagai sebuah pikiran. Karena kalau dipenggal-penggal itu nanti, misalnya kalau sudah tafsir dipenggal-penggal ayat per ayat itu bisa jadi putus-putus. Memang Quran kan begitu. Terus bicara masalah tolak, bicara masalah peperangan. Terus setelah bicara masalah apa lagi yang lain itu kan? Ya, kalau dibaca sepotong-sepotong maka dia akan seperti itu. Maka dibutuhkan pengelompokan dalam konteks pembicaraan yang utuh, sehingga kemudian bisa menjadi utuh pemahamannya. Kira-kira begitu ya. Amma yatasa'alun misalnya sedikit. Ya. Kita nggak baca dari amma yatasa'alun kan cukup panjang. Bacanya misalnya apa? Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa aman. Itu pas kalau kita mau ambil akhir dari situ. Karena itu satu kelompok sudah. Bagian akhir dari itu. Kalau bacanya dari awal misalnya panjang. Tapi ada juga yang baca akhirnya dari inna lil muttaqina mafaza hadaika wa aman wa iman. Atau baca Al-Baqarah di bagian akhirnya tuh. Ya, akhirnya la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan semua satu. Kalau dibaca dari awal, artinya gini ya. Artinya kalau memang tahu kelompokan ayat itu awal dan kemudian bagian akhir dari kelompokan ayat itu mau dibaca monggo silakan. Kalau kira-kira memang khawatir dan tidak begitu paham soal ini, ya baca surat pendek saja secara sempurna. Itu kata ulama jauh lebih afdal ketimbang motong-motong ayat, tetapi tidak jelas pengelompokan ayat itu ya dari awalnya dan putusnya dan selesainya di akhir ayatnya. Kira-kira begitu. Paham ya jamaah? Kira-kira saya kira begitu. Dan jadi kalau selama ini barangkali kita sempat dengar begitu ya, inilah antara lain dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar. Silakan. Itu juga tidak mesti. Tidak mesti sama dengan juz. Dari ain ke ain ya, tidak mesti. Ya tidak harus
dipahami itu bagian dari satu kelompok. Ya sama dengan juz ya Pak. Kecuali surat. Surat tidak jelas. Ya dibuka dengan basmalah, pemisah surat. Ya fasalnya dengan yang lain tidak harus. Ada panjang ya Pak ya. Ain itu main kan biasa panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tidak mesti. Tapi kalau satu surat utuh sudah pasti ya. Sudah pasti ya. Ada lagi berapa yang ya silakan ya. Ini apa namanya, kalau kita mengaji di rumah, saya khususnya mengaji itu saya nggak paham di mana mestinya berhenti gitu ya, kecuali pas selesai satu ayat. Sementara kan bisa jadi ayat yang satu ini beda dengan yang diceritakan lagi dengan maksudkan oleh ayat yang lain. Ada mungkin tandanya Pak Ustadz? Apa tandanya bahwa ini satu kelompoknya ini? Ada satu kelompok yang kita tidak lihat. Ya ini harus kita paham betul memang. Artinya paham makna ayat itu. Makna ayat itu ini kan karena bahasanya bahasa asing, bahasanya bahasa Arab. Kita nggak, sepanjang kita nggak tahu yang ada masalah. Ya sepanjang kita tidak tahu. Tapi saya sarankan memang jamaah supaya kita gampang yang sudah dilakukan dan dihasilkan oleh para penulis para ulama. Itu kita lihat saja. Kayak tafsir Misbah itu kita lihat. Surat Al-Baqarah itu dibagi berapa kelompok ayat kira-kira. Nanti surat Al-Imran dibagi berapa kelompok ayat. Jadi kita nggak sulit-sulit berusaha sendiri untuk tahu. Tapi sudah diwariskan oleh para peneliti Al-Quran bahwa ini ada kelompok-kelompok. Kalau di dalam tafsir Misbah malah antara kelompok itu dijelaskan hubungannya, masalahnya. Ya, kenapa setelah kelompok ini kelompok berikutnya itu sudah dijelaskan. Bahkan antar surat itu dijelaskan hubungannya. Surat ini sama surat ini kenapa didekatkan? Ini ada hubungan keserasi yang dijelaskan. Cuman tidak setiap orang, setiap mufassir itu mendapatkan menemukan keserasian itu. Itu sulit. Ya, kecuali dengan teliti, dengan cermat, punya pengetahuan itu mendalam Al-Quran, kemudian baru didapat keserasian. Kalau di Mushaf Quran itu Pak Ustadz tidak ada tanda-tanda. Tidak ada. Sama halnya kalau jamaah nanti lihat mushaf, kemudian baca tafsir tahlili. Tafsir tahlili itu tafsir yang dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah terus akhirnya sampai ujung. Nah itu biasanya kalau kita baca tafsir yang berbahasa Arab itu nggak ada tanda-tanda, lurus semua. Bahkan kalau kitabnya kuning itu kagak ada titik ada komanya. Jadi kita nggak tahu juga cara berhentinya di mana. Apalagi sekarang sudah ada pengelompokan ayat itu, tafsir yang kontemporer. Yang mudah yang kalau kita pahami adalah tafsir kontemporer, sudah bahasanya bahasa Indonesia, sudah dikelompokkan itu akan lebih mudah tidak meneliti dia. Kalau dalam mushaf kecuali bagi orang yang sebelumnya sudah tahu. Jadi pada saat dia baca mushaf itu sudah tahu nih kelompoknya di sini, nih kelompoknya di sini. Artinya sudah lebih dulu ada pengetahuan itu. Ya, kalau kita mencari pengelompokan batasnya tanda-tandanya lewat mushaf itu memang tidak ada, tidak kita dapatkan. Ya, itu semuanya begitu. Ya, tidak ada batasnya. Cuma batas pokok saja ayat-ayat saja. Gitu kira-kira aja Pak. Masih ada yang lain? Sudah, saya kira kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang kita kekuatan dan kesehatan untuk bisa melanjutkan estafeta kehidupan kita di muka bumi ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari Ahad depan itu minggu ketiga ya berarti bukan saya yang membaca pengajian ini, minggu keempat juga bukan saya. Kalau ada minggu kelima bukan saya. Kalau ada, kalau tidak ada ya minggu pertama dan minggu kedua saya yang menjaga. Kita akhiri dengan doa terbaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa